di-share ke mahasiswa yang tidak datang dan bisa melihat. Nah, poin yang terpenting di ini semua yang aktif ya, jadi nggak ada yang mahasiswa baru masuk yang baru diisi KRS-nya ya, KRS yang diisi NIM-nya ya. Oke. Saya memulai aja, nanti selain yang lain mengikuti, jadi kita hanya punya waktu 1 jam untuk menjelaskan masalah ini. Nah, yang pertama saya akan membahas untuk mahasiswa angkatan terakhir. Mahasiswa angkatan terakhir itu artinya dia masuk di semester genap kemarin, 22-23. Dan kali ini maka mengambil di semester ganjilnya, yaitu di semester 1. Nah, maka anak angkatan genap yang anak baru itu tidak usah isi KRS lagi. Nanti kami akan mengambilkan paket yang 19 SKS ini. Oke? Paham? Ingat ya, untuk angkatan baru alias yang masuk ganjil 2223, maka tidak usah isi KRS lagi, tapi nanti prodi yang mengambilkan KRS-nya. Ya. Jadi gini, Bu, waktu lagi semester kemarin atau semester genap kemarin, saya bisa bisa mengambil sebanyak 24 SKS gitu. Berarti saya nanti bisa ngambil di ini dong Bu, di semester 3. Nah, gitu ya. Tapi mohon maaf gitu, karena kan kalian jadi mengambil di semester 1 nih. Untuk yang akan dipilihkan semester 1 dan semester 2. Jadi kalian belum bisa mengambil di semester 3-nya. Jadi tetap masih paket yang di SKS-nya 19. Jadi tidak bisa mengambil kelebihan SKS tersebut di semester 3. Gitu. Jadi paham ya, yang untuk angkatan masuk 2022-23 kemarin jangan mengambil KRS. Oke, paham. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya di sini untuk anak angkatan genap 2223? Oke ya. Jadi saya mohon untuk dosen PA, jika ada anak genap 2223 yang sudah isi KRS kemarin, itu dan ternyata kelebihannya mengambil di semester 3, tolong validasinya dibatalkan dan diisikan hanya di semester 1-nya. Itu ya, tolong diperhatikan untuk dosen PA-nya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya berkesimpulan bahwa angkatan genap 2223 ini sudah paham. Oke, sekarang bagaimana dengan anak angkatan yang mengambil di semester 3? Gitu ya. Yang mengambil di semester 3 itu silahkan mengambil sendiri KRS-nya, alias tidak diambilkan oleh prodi. Gitu. Dan jika ada kelebihan SKS, misalnya IPK-nya di atas 3,5, artinya bisa mengambil 24 SKS, silakan mengambil satu mata kuliah yang setara dengan 3 SKS di semester 5. Gitu ya. Jadi silakan memilih yang ada di semester 5, satu mata kuliah yang setara dengan 3 SKS diambil. Tapi kalau ada yang bentrok jamnya, silahkan diganti. Ambil yang tidak bentrok. Oke? Anak
angkatan berapa berarti yang ngambil semester 3? Anak ganjil 23, 22, 23 ya. Yang masuk ganjil 22, 23. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke. Jadi kan kemarin saya ngambil kelas antara, Bu. Jadi kan nanti SKS-nya pasti kan ada Angkatan berapa? Mohon maaf. angkatan ganjil, Bu. Ganjil sekarang ngambilnya di Semester 3. semester 3. Udah ngambil di semester antara. Udah diambil di semester antara 9 SKS. Berarti kan Berarti yang mana aja yang diambil? diambil akuntansi keuangan 1, Oke. baru digital marketing, sama Marketing, perpajakan 2. perpajakan 2. Oke. Nah, artinya nanti lihat IPK kamu berapa? IPK saya 4, Bu. IPK-nya 4, artinya kan bisa mengambil 24 SKS. Ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi kamu ngambil sisanya lagi 15 SKS di semester 5. Ambil semua di sini, kan berarti ini dia 21 SKS. Kamu Iya. berarti kan udah habis. Berarti berapa sih? 21 dikurangi 9 berapa sih, Mas? 21 kurang 1, 29, tunggu. Berarti kan 12 SKS sisanya nih kamu di sini. Iya, Bu. Jangan di semester 3 12 SKS. Berarti sementara kamu ngambil 24 SKS. Nah, berarti kamu 12 SKS lagi ambil di semester 5. Misalnya kamu mau ngambil poin 1, poin 2, poin 3 gitu ya. Pokoknya ambillah yang sebanyak 12 SKS di semester 5. Silakan dipilih silakan dipilih mata kuliah yang mau kamu ambil. Nah, tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa sebanyak 24 SKS itu saya misalnya karena sambil kerja gitu ya, kebanyakan gitu ya, ya nggak apa-apa. Misalnya hanya mengambil 21 SKS, gitu. Silakan gitu ya. Tapi kamu bisa mempunyai kuota sebanyak 24 SKS. Nah, kalau memang misal ada mata kuliah yang bentrok seperti biasa tadi karena udah diatur waktunya, jadi ambil yang misalkan yang tidak bentrok waktunya atau jamnya tidak bentrok. Ya baik, Bu, makasih ya, Bu. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Bu ya. Bu, di yang semester 3 itu ada perpajakan 2, tapi saya buka di Siakat itu nggak ada, Bu ya. Kemudian satu lagi yang bahasa Korea dengan pendidikan agama, itu apakah pilihannya dua-dua bisa diambil atau salah satu yang bahasa Korea itu wajib nggak, Bu ya? Oke. Sih, Bu. Untuk pendidikan, untuk bahasa Korea dengan pendidikan kewarganegaraan itu boleh pilih salah satu, boleh diambil dua-duanya. Kalau kamu misalnya mampu. Nah, tapi saya sarankan kalau misalnya bahasa Koreanya kamu takut nilainya jelek, tidak usah diambil. Ambilnya sampai poin 1 sampai poin 7 aja. Tuh ya, bahasa Koreanya nggak usah diambil nggak apa-apa. Karena bahasa Korea dengan kewarganegaraan itu apa namanya pilihan. Pilih salah satu misalnya gitu ya. Tapi kalau memang misalnya kayak tadi mau diambil semuanya nih bahasa Korea boleh. Boleh diambil semuanya juga, tapi kan kalau bahasa Koreanya misalnya jelek nilainya takutnya mempengaruhi IPK dari teman-teman. Gitu. Oke. Pertanyaan bagus ya, saya hampir lupa untuk menjelaskan apa namanya mata kuliah pilihan ini. Yang perpajakan 2, Bu, itu nggak muncul di Siakat. Kalau saya kan Perpajakan kemarin ngambil 2. di semester antara, kodenya kan AK04 ya. Dan di Siakat kemarin mau saya lihat itu mau ngisi KSR-nya nggak muncul perpajakan 2, Ibu. Oh ya, oke nanti saya lihat ya. Tapi belum ngambil perpajakan 2 di semester antara. Di antara sudah saya ambil perpajakan 2.
Tadi Hmm. kemarin kan saya lihat mau mengisi KRS. Nah, yang perpajakan 2 itu nggak muncul di semester 3 atau semester 7. Tapi memang saya lihat sih di kode mata kuliah itu AK04. Apakah dia masuk di semester 4 genap ya? Karena kan sekarang ganjil. Oke, nanti saya lihat ya. Nah, coba lihat Mas, perpajakan 2. Karena saya kan lagi share, saya nggak buka siapa. Lagi dibukain sama Pak Abdu ya. Oke, ada lagi nanti selagi di ini Mbak Evi. Ya, Ibu izin bertanya. Hmm. Ini kan saya tuh berarti saya kan gabungnya dari maksudnya masuk semester genap ya, yang angkatan 2021 sama 2022. Hmm. Nah, berarti kan sekarang ambilnya yang semester 3 ini kan ya. Ya. Nah, bahasa Koreanya itu kan kemarin udah ada. Kalau sekarang ambil lagi itu masih terhitung masuk SKS juga. Ya jangan diambil lagi. Kemarin bahasa Jangan Korea diambil ini lagi. jelek kalau bagus. Bagus, Bu. Oh, ya udah nggak usah diambil. Oh, berarti nggak usah lagi. Pasti nanti di situ di siakat nanti terbilang bahwa sudah diambil gitu kan, yang sudah diambil dan sudah ada nilainya bagi di mahasiswanya itu sudah diambil. Tapi untuk teman-teman yang mengambil semester antara, karena sekarang masih masih minggu UAS gitu ya, sebaiknya mengisi KRS-nya nanti setelah penginputan nilai. Kan KRS masih sampai tanggal apa minggu kedua kan, minggu ketiga Oktober kan. Nanti silakan di minggu-minggu kedua aja mengambil karena nanti kan mempengaruhi dari IPK-nya. Gitu. Nanti berapa kuota yang bisa diambil. Gitu ya. Jadi yang untuk misalnya perpajakan 2 tadi Mas siapa ngambil gitu mungkin karena sudah diambil di semester antara di siakat biasanya memang dikasih info apa tidak maksudnya mata kuliah ini telah diambil gitu. Nah, berarti Iya. yang saya cuma 19 SKS ya Bu ya, yang semester 3 itu. Ya, semester 3 19 SKS saja. Kalau Oke, sudah berarti mengambil bahasa Korea. ya karena nggak ikut semester antara juga berarti udah bisa ngisi SKS sekarang, KRS sekarang berarti ya? Boleh. Oke, siap. Ya, terus udah Makasih. gitu bahasa Koreanya kan nanti pasti akan ada catatan di siakat bahwa telah diambil. Itu. Telah diambil lah maksudnya telah diambil. Coba lihat aja deh nanti di mahasiswa ya, karena saya kan nggak bisa ngelihat LMS-nya mahasiswa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak Musa tadi yang dia masuk di 6, dia harusnya ngambil ke 1, dia masuk ke 6, berarti dia harusnya ngambil 1 kelas. Dia harus ngambil 1, dia harus mundur dulu. Oke, Pak Musa, mohon maaf ya. Halo, Pak Musa, mana tadi Pak Musa? Yang perpajakan 2, Pak Musa mana? Iya Bu, iya Bu. Oke, Pak Musa. Pak Musa itu masuknya di semester berapa? Semester 2 Bu. Semester 2 tahun 2223. Iya Bu. Berarti Pak Musa ngambil di semester 1 1. Tidak usah isi KR. KRS ya. Tidak usah isi KRS. Yang mengisikan KRS nanti prodi. Gitu ya. Jadi Iya, tadi iya. kan ingat ya, Bu. untuk mahasiswa yang masuk angkatan genap 2223 yang artinya sekarang harus mengambil semester 1 itu tidak usah isi KRS. Yang mengambil adalah nanti prodi. Baik, Itu ya, yang baik. mengambil prodi. Jadi tidak bisa mengambil semester 3. Jadi tolong perhatikan untuk dosen PA masing-masing lihat kredit mahasiswanya dan angkatannya, jangan sampai nanti mahasiswanya lengkap. Itu nanti pelaporan di diktinya tidak tertib. Oke? Iya Bu. Sip. Thank you, Pak Musa. Makasih Bu arahannya.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham ya? Sudah paham belum yang untuk mengambil semester 3? Kalau sudah paham, saya akan loncat untuk yang bisa mengambil semester 5. Udah ya? Oke, saya anggap teman-teman sudah paham. Sekarang lompat untuk yang mengambil semester 5, jadi terus kemudian mengikuti semester antara, mengambil misalnya maksimal 9 SKS. Kan semester 5 itu hanya 8 SKS. Dan sudah mengambil 9 SKS. Artinya di semester 5 ini tertinggal hanya 9 SKS. Habiskan dulu gitu misalnya, habiskan dulu yang 9 SKS, kemudian sisanya lompat ke semester 7. Tapi di semester 7, misalnya nih kan ini 6, 6, 2, berarti kan 8 SKS. Gitu ya, 8 SKS. Nah, jika IPK-nya bagus, ingat ya, jika IPK-nya bagus, berarti kan seharusnya boleh mengambil mata kuliah pilihan. Gitu. Tapi karena mata kuliah pilihan kreditnya 19 SKS, tentu teman-teman jadi kelebihan SKS. Kan maksimal SKS adalah 24. Oke. Nah, jadi saya sarankan jangan mengambil mata kuliah pilihan, tetapi ambil yang poin ini. 1, 2, dan 3. Nih, diambil untuk yang mahasiswa mengambil di semester 5-nya. Nih, ambil yang ini ya. Oke. Tapi kalau misalnya tidak mengambil di semester antara, otomatis habiskan dulu mata kuliahnya semester 5, 18. Kemudian jika ada mengulang, utamakan yang mengulang. Gitu ya. Misalnya di semester 3-nya ada mengulang atau di semester 1-nya ada mengulang. Utamakan yang mengulang. Kalau masih mengulang, masih ada kuota lebih, silakan ambil dari 3 mata kuliah ini, pilih yang setara dengan kuotanya yang tersisa. Paham? Ada yang mau bertanya? Di chat. Apa kamu itu nih? Apa pertanyaannya? Assalamualaikum Bu, selamat sore Bu. Bertanya belum bayar UKT berarti berbisa. Oke. Kalau belum bayar UKT, saya sarankan coba lihat bisa buka nggak siakatnya, gitu ya. Terutama siakat nih. Berarti kalau siakatnya ketutup, teman-teman kan nggak bisa ngelihat IPK. Berarti teman-teman belum tahu berapa kredit yang bisa diambil, berapa nilainya, gitu ya. Kalau belum bayar UKT, itu otomatis biasanya langsung diblok secara otomatis oleh sistem. Saya semester 2, Pak. Iya, semester 2. Semester 2. Iya. Semester 2. Maksudnya angkatan berapa nih? Angkatan gini, kalau semester siapa sih yang bertanya? Mbak Suharyani, kalau misalnya pertama kali masuk adalah semester 2. Sama apa? Dengerin. Pokoknya rupiahnya, uangnya udah ditransfer tuh. Iya, udah transfer aja Mbak Aulia. Oke ya, jadi kalau misalnya ada anak angkatan semester 1 tapi belum bayaran gitu, belum ada cicilan, kan nanti masih boleh, masih ada utang gitu ya, UKT gitu. Otomatis kayaknya terblok dan nggak bisa ngeliat gitu, dan takutnya juga nggak bisa ngisiin KRS untuk mahasiswa tersebut dengan catatan masih ada utang gitu loh. Kita juga nggak bisa ngambilin tuh KRS-nya. Oke ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi untuk yang mengambil semester 5?
Ada yang mau bertanya? Berarti saya anggap sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham saya akan untuk yang mengambil semester 7 alias anak angkatan akhir untuk angkatan 1 dan 2. Saya sudah mensosialisasikan di hari Minggu untuk angkatan 1 dan angkatan 2. Ingat ya, untuk angkatan 1 dan angkatan 2. Terutama mahasiswa yang batas pengambilan SKS-nya itu sudah melebihi 120 SKS, gitu ya. Sudah lebih dari 120 SKS, itu artinya mahasiswa tersebut sudah bisa mengambil skripsi. Ya, sudah bisa mengambil skripsi. Nah, kemudian juga sudah harus mengambil mata kuliah pilihan. Di prodi akuntansi, mata kuliah pilihannya itu saat ini baru saya buka 3 mata kuliah pilihan. Silakan memilih sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman, mana yang akan dipilih dari 3 ini. Misalnya, Mbak Yunita gitu ya, saya misalnya dari lihat IPK saya bagus nilainya rata-rata A di perpajakan. Saya sarankan silakan ambil di perpajakan. Tapi ternyata Mbak Yunita bilang, wah saya walaupun nilai IPK-nya bagus A semua di perpajakan, tapi passion saya atau minat dan bakat saya ada di audit. Silakan ambil audit. Atau masih ragu-ragu, silakan komunikasikan dengan dosen PA masing-masing. Mana minat dari mata kuliah pilihan ini yang akan diambil. Itu. Oke, dan kalau memang sudah memenuhi syarat lebih dari 120 SKS, silakan ambil skripsi. Artinya kalau mahasiswa tersebut full, misalnya ya, full mengambil mata kuliah semester 7 tanpa kemarin mengikuti semester antara gitu ya, plus skripsi, coba kita hitung berapa. 17 tambah 6 kan artinya masih 23 SKS. Kalau mahasiswa tersebut kuota maksimalnya 24 SKS. Tapi kalau di bawah 24 SKS, mohon maaf, tetap ada kuota. Berarti hanya mengambil semester 7 yang setara dengan 17 SKS. Skripsinya belum bisa diambil. Nanti diambil di semester genap. Oke. Bu, saya sudah mengambil semua nih di semester semester 7-nya. Kemudian saya masih ada kelebihan SKS, saya mau ngambil mata kuliah lain nih di antara mata kuliah ini, misalnya perpajakan internasional gitu. Mohon maaf, sebaiknya tidak usah diambil. Karena kita kan maksimalnya adalah 144. Tapi itu minimal, boleh lebih. Jika mengambil Korea 2 SKS aja udah 146 kan. Terus tambah ini 3, berarti udah 149. Ternyata apes, mata kuliah yang diambil itu nilainya jelek, otomatis mempengaruhi IPK akhir. Yang tadi IPK-nya misalnya A atau dapat A-, atau bahkan kalau apes bisa mengulang. Gitu ya. Jadi ambil sesuai saja dengan yang ditentukan oleh Dikti, yaitu maksimal 144. Oke, kayak kemarin ya masih ada beberapa, tapi kalau yang ada passion yang memang senang Korea gitu ya, silakan ambil aja mata kuliah Korea. Tapi kalau ragu-ragu, saya sarankan yang diambil adalah kewarganegaraan. Koreanya nggak usah diambil. Oke, ada yang mau bertanya? Tolong ya, di screenshot di semester 7 ini nih teman-teman. Jadi teman-teman, kalau yang di semester 5 nih, misalnya kan saya di Siakat itu kan saya tidak tandai ya bahwa misalnya akuntansi keuangan lanjutan 2 ini adalah mata kuliah pilihan atau praktek akuntansi ini mata kuliah pilihan, kan nggak ditandai.
Nah, jadi tolong di screenshot, jadi jangan sampai ambil salah mata kuliahnya gitu, karena ada beberapa mahasiswa saya lihat ngambilnya salah. Jadi dia sudah nih semester 7 diambil semua 18 gitu. Kemudian IPK-nya bagus sampai 21, artinya kan masih kelebihan 3 SKS. Terus dia mengambil akuntansi keuangan lanjutan 2. Jangan ya, jadi silakan ambil di poin yang 1, 2, 3 ini, dipilih aja. Jangan ambil mata kuliah pilihan. Oke, saya sarankan untuk anak yang bisa mengambil semester 5 dan semester 7 untuk men-screenshot yang ini. Oke, dan saya kalau nggak salah juga sudah share ke dosen PA-nya untuk diinfokan ke mahasiswanya. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu. Sampai sini. Oke. Ini saya tuh udah balik lagi berarti ke yang semester 3 tadi. Saya udah masuk ke laman KRS, tapi nggak ada perpajakan 2. Perpajakan 2 belum ada? Belum ada. Coba Mas, les Mas. Perpajakan 2 ada nggak sih? Perpajakan 2 di mata kuliahnya. Kelas kuliah. Oke, kalau misalnya belum ada nanti mungkin belum ada ya. Tunggu Oh, lagi oke. ya. Tim. Sama yang varian dia semester 2 dia masuk di genap, jadi yang ngambil semester 1 jadi Oke, Mbak Suharyani juga ternyata Mbak Suharyani ini ya. oh iya, Apa? pastikan dia bukanya by website, by Google. Oh, Jangan by aplikasi. oke. Oh, oke. Berarti tadi BA bilang ya menitip, silakan membukanya dari Google, jangan dari WA ya. Jadi bukanya dari Google karena ada bug di situ. Mbak Suharyani tadi nggak usah isi KRS karena Mbak Suharyani nanti akan diambilkan mata kuliahnya. Oke ya, jadi mahasiswa yang kemarin ada masalah di UAS, karena kemarin itu Sevima ada agak ada masalah sedikit gitu, jadi kadang-kadang nilainya hilang, terus ada lagi hilang lagi. Nah itu silakan ya info ke dosen yang bersangkutan, yang misalnya mata kuliah saya, langsung aja, jangan ke dosen PA, jadi langsung ke dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Jadi nanti bisa diinfokan ke BAA. Gitu. Perpajakan 2 ada nggak? Oh, berarti pada saat input lagi hang kali. Oke ya, perpajakan 2 memang dipastikan nggak ada. Nanti akan saya inputkan sore ini. Sore Bu, izin bertanya. Oke, siapa? Saya Sherly. Perpajakan 2 kan belum diinput, tapi saya udah terlanjur ajukan KRS, jadi gimana? Kalau balik ingetin aku ya. Boleh nanti diambil, dilihat lagi. Kan bisa dibatalkan kan? Karena dosennya udah validasi belum? Belum, Bu. Oke, batalin sendiri aja. Karena saya belum meminta dosen validasi ya. Jadi dosen belum ada validasi, baru divalidasi dan dilihat nanti setelah pengisian semester antara. Jadi nilai pengisian semester antara. Jadi baru nanti dosen mulai memvalidasi. Oke, gitu ya. Jadi sabar, yang sudah mengisi KRS nggak apa-apa. Tapi ternyata dilihat-lihat lagi bahwa ada tadi kayak gitu ya, mata kuliah yang belum terinput, nanti diinputkan dan kemudian silakan dibatalkan sendiri kan masih bisa. Oke, ada lagi? Ya Bu, Ya. Nida di semester 7 kan
sudah bisa ambil skripsi, tapi waktunya bentrok dengan mata kuliah yang lain itu, jadi Coba skripsinya tidak bisa diambil. Yang 15. coba kamu buka lagi deh. Kayaknya semalam aku udah benerin deh. Oh, sudah. Coba deh. Hah? Udah belum? Belum coba lagi. Oh ya udah, coba Ya. lagi ya, Mit. Oke, Karena makasih, semalam Bu. udah saya ganti jamnya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Bu Nurhayati. Saya Waalaikumsalam, Mas Anas, Anas. semester 6. Ya. Untuk saya kan untuk semester ini kan ikut Wirausaha Merdeka. Dan rencananya konversi SKS-nya itu 20. Terus untuk konten saya ini kan semester ini kan ambil konsentrasi gitu ya. Mungkin ada 17 untuk semester 7. Saya kebetulan belum memenuhi SKS untuk ambil skripsi. Soalnya baru 113. Itu gimana ya Bu untuk konversi WMK saya gitu Bu untuk 17 ini. Soalnya kan di semester 7 ini 17 sebenarnya. Jumlah SKS-nya. Itu mungkin Bu. Oh tadi juga sudah ke konsultasi sama Pak Ihwani BAA soal ini juga Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Anas. Jadi saya sudah melihat dari hasil yang Mas Anas kirimkan, mata kuliah apa saja. Sepertinya yang hanya bisa Jaya konversikan itu, jadi gini, kebanyakan dari mata kuliah Mas Anas, itu mata kuliah yang sudah lewat diambil. Tapi ada yang di semester 7 itu ada kepemimpinan dan etika bisnis. Gitu ya. Jadi kayaknya itu ada satu mata kuliah yang bisa dikonversikan. Gitu. Namun kan memang belum ada nilai ya. Belum ada nilai kan? Iya, Bu. Nah, jadi kemungkinan Mas Anas kalau 13 berarti tambah 3 gitu misalnya sudah keluar nih ya. Misalnya sudah keluar sebelum pengambilan KRS di semester ganjil ini. Artinya nilainya bisa dikonversikan. Tapi kalau misalnya hanya 3, 13 tambah 3 kan berarti Mas Anas 16. Berarti kan 113 kan tadi, berarti kan 116. Berarti kan masih belum 120. Jadi Mas Anas tidak atau jangan mengambil skripsi dulu, silakan ambil yang full ini aja di semester 7-nya. Oke? Ambil fullnya di semester 7-nya. Jadi kalau memang sistem pengendalian manajemen yang sudah ada tetap diambil isi KRS, tapi nanti di akhir nilai yang dari sana semacam kayak tugas, UTS, UAS itu bisa kita konversikan di akhir nanti gitu. Kalau saya lihat sih sepertinya itu ya, ada hanya di semester 7 ini kan Mas Anas tinggal ambil semester 7. Hanya ada satu mata kuliah yang bisa kita konversikan dari yang dihasil. Tapi nanti saya pastikan ya, apakah 1 atau 2 gitu. Tapi kalau saya lihat sih cuma 1 yang bisa dikonversikan. Baik Bu, terima kasih untuk. Oke. Berarti Mas Anas juga nanti isi KRS ya? Ya Bu, untuk isi KRS-nya berarti 17 matkul di semester 7 ya Bu? Betul, Mas Anas ambil 17 SKS ini. Nah, untuk kepemimpinan dan etika bisnis, karena Mas Anas itu sudah bisa dikonversikan dari yang MBKM sekarang, artinya nanti nilai-nilainya Mas Anas di tugas UTS dan UAS akan kami isikan dari situ. Gitu ya. Jadi nanti Mas Anas hanya download aja, tapi nggak usah ngikut kayak UTS, UAS, dan tugas gitu ya. Karena kan kalau kehadiran, mohon maaf, kehadiran itu bukan dosen yang
mengupload gitu ya. Tapi sistem yang jalan. Jadi Mas Anas silahkan untuk apa namanya, untuk misalnya download satu gitu ya. Jadi biar dianggap hadir, dan nanti nih kalau memang misalnya nilainya nggak ada, otomatis kalau Mas Anas di sana pun bagus, pasti berkurang nilainya, akan turun gitu ya. Tapi kalau memang di apa namanya di kehadiran itu bagus, terus di sana bagus, otomatis kan Mas Anas nilainya bagus, gitu ya. Jadi nanti Mas Anas nggak usah ikut tugas UTS maupun UAS, nilainya dari sana, tapi pastikan nilai itu ada gitu, gitu ya. Kalau memang misalnya dia di sana Mas Anas dalam pengertian, misalnya untuk tugas misalnya adalah aktivitas sehari-hari Mas Anas di sana, itu kan berarti tugas. Terus kemudian kalau memang di sana ada UTS-nya dan UAS, nah nanti kan bisa kita isikan dari konversi tersebut. Nah untuk detailnya nanti kita akan ini aja ya, apa namanya, aku sama Mas Anas sama BHA untuk Mas Iwani gitu ya, untuk kita Zoom lagi gitu ya. Kira-kira itu kapan ya nanti keluar nilainya? Atau udah Untuk selesai? jadwalnya sih Desember, Bu. Desember 2023. Selesai programnya. Desember 2023. Oke, itu kan artinya udah mendekati UAS ya. Oktober UTS, masih UTS ya Mas? Tapi Mas Anas itu nggak usah ngikutin UTS, nggak usah ngikutin UAS gitu ya. Hanya absensi aja untuk memenuhi kehadiran. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Di chat, Mas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Dai ya? Betul, Bu. Ya, Mas Dai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Izin bertanya, Bu. Ya. Kemarin saya sempat mengisi KRS ya untuk tadi saya berpikir begini untuk mau menggenapi yang semester 5. Baru sisanya saya baru ambil yang untuk semester 7 ini hanya 3 mata kuliah. Sisanya itu semester 5. Jadi yang saya ambil di semester 7 hanya 9 SKS, sedangkan sisanya itu di semester 5. Jadi maksud saya tadinya mau menggenapi dulu yang terlewat gitu. Oke, silakan Baik, Mas. nggak apa-apa ya Bu ya? Atau Justru baiknya, baik. Justru itu yang benar ya. Justru itu yang benar, Mas Dai. Baik. Bahwa mahasiswa yang ada mengulang diutamakan yang mengulang dahulu. Maaf Bu, maksudnya sih bukan mengulang ya, karena kan iya, ada yang kurang, paham. Oh, iya, ada yang aku kurang paham, ya. Paham. Ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Ambil memang seharusnya begitu. Ambil di semester yang mudanya dulu, baru di semester yang berikutnya gitu loh. Kayak misalnya nih Mas Anas kan seharusnya semester 7. Ya. Tapi karena kemarin cuti gitu ya, jadinya kan semester 5-nya terlewatkan. Kurang. Oke, jangan ambil semester 7, ambil semester 5-nya dulu. Kelebihan kuota tersebut boleh diambil di semester 7 gitu ya. Memang itu yang benar. Oke. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama Mas Dai. Saya menjawab pertanyaan Fajaria. Maaf Ibu, saya SKS-nya sudah 119 SKS. Udah bisa ambil skripsi nggak? Bisa. Mohon maaf 20. Oke, seharusnya Fajaria kemarin ambil semester antara 1 mata kuliah aja. Setara dengan 3 SKS, berarti kan udah 122. Dan baru bisa ngambil skripsi. Gitu. Karena gini, kemarin saya gini, kita di semester 8, itu kan hanya tinggal 10 SKS. 10 atau 12 ya? Oh ya, saya di semester 8 itu hanya ada 3 mata kuliah yang setara dengan 10 SKS. Gitu ya. Nah, kemarin itu saya buka yang semester di semester antara yang 2 mata kuliah itu.
Sehingga mahasiswa tinggal yang ngambil semester antara itu udah tinggal ngambil skripsi. Karena nanti di semester genapnya, di semester berikutnya lagi gitu ya, udah nggak ada mata kuliah. Sekarang Mbak Fajaria ngambil skripsi gitu. Tapi masih ada 2 mata kuliah untuk semester 8. Artinya tetap juga harus ngambil di semester 8. Gitu ya. Dan syarat untuk skripsi minimal 120 SKS itu bukan aturan dari perguruan tinggi, tapi diatur oleh Dikti. Gitu ya, diatur oleh Dikti. Mohon maaf, bukan perguruan tinggi yang ngatur, dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi dianggap bahwa mahasiswa 120 itu dianggap ya sudah matang untuk mengambil skripsi. Maaf Bu, ini kan lagi di jalan Oke, ada tadi lagi? kurang. Ya Bu, maaf Bu. Saya kan tadi Ya. lagi di jalan pas Ibu jelasin. Nah, jadi intinya saya belum bisa ini ya Bu, ambil skripsi ya Bu. Betul Fajaria. Karena kemarin tuh kan Nanggung saya kan? mau Jadi gini ya. Ya Jadi gimana Bu? gini, kamu kalaupun sekarang ngambil skripsi, apakah kamu bisa lulus sekarang? Saya tanya. Ya nggak bisa juga Bu, ikut Nggak angkatan bisa. juga ya Bu. Betul, karena kamu masih ada 2 mata kuliah lagi di semester genap, di berikutnya yang harus kamu ambil. Dan kamu ini juga nggak memenuhi kuota untuk mengambil skripsi. Gitu. Jadi ya, makanya gini teman-teman. Semester antara itu dibuka setahun sekali gitu loh. Dibuka setahun sekali. Jadi kalau misalnya kamu ngambil sekarang dipaksakan ngambil skripsi gitu ya. Sementara sehabis semester ganjil ini nggak ada semester antara. Sehabis semester genap baru ada semester antara gitu kan. Gitu ya. Jadi semester antara itu dibuka setelah semester genap selesai, ada semester antara. Jadi antara genap ke ganjil itu ada semester antara. Nah, gitu. Jadinya diperhatikan untuk teman-teman nih nanti yang sudah mulai mengambil di semester 5, kalau mau percepatan, saya akan kembali membuka yang untuk semester antara itu di berikutnya gitu ya. Yang 2 mata kuliah tersebut. Jadi nanti akhirnya skripsi bisa ditarik di semester 7 gitu. Hanya khusus skripsi yang bisa ditarik. Yang lainnya untuk mata kuliah yang lainnya tidak. Gitu. Jadi tolong aware gitu ya. Jadi hitung-hitung SKS yang SKS yang totalnya berapa yang sudah saya ambil. Nah, ini berarti semester 5 ini siap-siap. Gitu. Oke, ada lagi? Maaf Bu, jadi ini sedikit ada pertanyaan sih Bu. Jadi sebenarnya untuk yang pertama kali angkatan memulai skripsi itu di semester ini belum ada ya Bu ya? Ada. Oh, sudah ada ya Bu ya? Teman-teman yang sudah kuotanya lebih dari 120 SKS dan ngambil percepatan alias akselerasi di semester antara, otomatis teman-teman tersebut lebih menghemat 1 semester. Gitu, ingat ya. Jadi semester antara itu kan ada 2 skenario, skenario mengulang atau remedial, atau skenario akselerasi alias percepatan. Kalau teman-teman mengambil saja 3 kali semester antara, setara dengan semester antara itu maksimal 9 SKS. Jadi 9 kali 3 aja udah 21 SKS kan, artinya sudah lebih dari 1 semester gitu. Jadi otomatis teman-teman tersebut total SKS-nya itu lebih dari 120. Sekarang kalau misalnya saya tidak membuka semester
tidak membuka skripsi, kasihan. Jadi kan teman-teman tidak bisa lulus 3,5 tahun gitu ya. Kan ini kan membuat teman-teman lebih cepat lulus aja 3,5 tahun, tidak usah sampai 4 tahun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas belum Pak Jaria? Saya agak sedikit kecewa nih Bu, jadi terlambat padahal saya mau ngejar. Nah, jadi kamu tolong tanyakan ke PA-nya. Gitu ya. Itu fungsinya kan anak mahasiswa konsul dengan PA. Pak, Bu, saya nih mata kuliahnya udah tinggal segini, Bu, saya total. Ingat ya, mata kuliah 144 gitu, ingat 144. Kira-kira saya mau bisa nggak lulus 3,5 tahun? Nah, kan gitu. Bisa. Nah, kemudian apalagi yang udah di akhir-akhir gitu ya, udah tinggal mengambil itu. Nah, itu langsung konsul. Kan banyak mata apa? Kenapa? Sudah, saya konsul Terus? sama Ibu. PA-nya kan saya Ibu Nur. Cuma waktu itu terputus gitu. Nggak ada balasan. Karena saya kan, waktu itu ibu saya kan meninggal. Makanya saya agak lambat ngikut informasi soal semester antara. Kemudian sudah berapa hari ditutup, 2 hari atau berapa, Ibu Nur mau buka, ternyata saya nggak ada info tagihan pembayaran semester antara. Akhirnya ya saya nggak bisa. Gini, Mbak Santika, Mbak Fajaria, kita dari dosen men-share link Google Form untuk teman-teman yang ikut semester antara. Ingat ya, kita membuka link. Nah, jadi yang mau ngisi itu diisi. Dia mau ngisi apa? Kemudian link tersebut kita bagikan ke keuangan dan BAA untuk dibukakan mata kuliahnya. Jadi jangan salahkan dosen PA atau dosennya kalau misalnya kamu udah ngisi link, terus kamu pasti sudah dibukakan sama keuangan untuk VE-nya, untuk kamu bayar. Karena kita kirim link itu gitu loh ke keuangan dan BAA untuk dibukakan mata kuliah tersebut. Terus kamu misalnya tidak membayar gitu ya, otomatis kamu dalam waktu 1 minggu ya, dalam 1 minggu akan diblok lagi sama sistem. Bukan orang keuangan yang blok manual, tapi sistem yang memblok gitu ya. Jadi harus mahasiswanya proaktif gitu loh, bilang, Bu, saya misalnya diblok nih Bu. Nah, langsung buat kirim lagi ke hotline keuangan. Makanya penting menyimpan hotline keuangan tersebut. Jadi langsung berkomunikasi dengan hotline keuangan. Kan ada 3 orang yang menangani hotline keuangan. Bilang, saya mau bayar, tolong dibukakan lagi VA-nya. Baru mereka akan membukakan lagi, gitu. Gitu ya, jadi mahasiswa juga mohon proaktif karena satu dosen itu kayak saya menangani hampir 50 mahasiswa. Chatting banyak banget, pasti kalau chattingnya banyak itu pasti udah ketilep tuh ke bawah, ya kan? Iya, Bawah benar. tuh. Nah, jadi langsung proaktif. Misalnya keuangan, jangan lagi ke dosen PA atau ke dosen atau ke Kaprodi atau ke Sekprodi, kan sudah ada hotline keuangan. Kenapa? Karena akan tektok nanti. Misalnya kamu kirim ke saya akan info lagi ke hotline keuangan. Ini tolong dong atas nama Fajaria dibukakan lagi VA-nya. Nah, kan gitu. Kalau mahasiswanya langsung berhubungan dengan hotline keuangan, pasti hotline keuangan langsung membuka. Jadi berhubungan langsung dengan mahasiswa. Jadi nggak tektok lagi. Gitu loh. Kan nanti otomatis siapa Bu mahasiswanya? Nah, jadi mahasiswa juga kadang gini, menanyakan dengan dosen seakan-akan dosen paham atau hafal NIM mereka gitu loh. Misalnya, malam Bu gitu, sementara gitu ya, Bu saya begini. Nah kan sementara kadang-kadang kita tidak mencatat nih nama mahasiswa semua kan. Jadi hanya muncul di WA kita itu nomor. Jadi tolong biasakan dengan Bu saya ini itu yang mau menanyakan bla 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 bla. Terus misal Bu masalah saya ini.
kalau misalnya misalnya juga udah ada apa sih helpdesk ya, yang Jojo itu ya. Nah juga tentang misalnya masalah perkuliahan nggak bisa masuk gitu ya, jangan lagi ke dosennya gitu kan, udah ada bagian masing-masing. Itu wajib dipegang nomor-nomor tersebut, kayak misalnya helpdesk itu udah ada yang menangani. Jadi kalau misalnya nggak bisa masuk ke Siakat atau ke LMS, jangan ke dosen, jadi dosen tektok. Ntar dosen nanyain lagi, Bu saya kok nggak bisa masuk ke Bu LMS. Nah kadang-kadang kan mahasiswa begitu, nggak sebut nama, nggak sebut NIM. Nah jadi kadang-kadang dosen, oh ya nanti saya infokan ke, nah makanya saya suka nanya nama dan NIM-nya siapa. Nanti setelah dapet saya langsung kirim lagi nih ke helpdesk. Nih tolong nih nama ini dan ini kok nggak bisa masuk. Kan gitu. Nanti helpdesk-nya kuprek-kuprek lagi, kemudian info lagi ke saya karena kan saya yang menanyakan. Nah saya nanti udah otomatis akan lupa nih, udah ketilep nih ke bawah gitu. Kayak gitu ya. Jadi tolong mahasiswa ini apa namanya, ada sedikit mandiri juga gitu dalam perkuliahan gitu ya. Jadi apalagi yang masalah kayak gini, kan jadinya sayang banget nih nggak bisa ngambil. Kalau misalnya PA-nya Iya, Bu. saya, Padahal saya iya. sudah nginfo mata kuliah yang saya pilih, cuma ya Nah, namanya saya juga ada kegiatan lain, saya pikir masih bisa ngejar gitu, atau karena nggak direspon, saya pikir dengan 119 SKS itu saya tetap bisa gitu proses skripsi gitu. Jadi kayak nalar sendiri akhirnya gitu. tolong juga dipahami mahasiswa apa yang telah disosialisasikan oleh prodi, dosen PA maupun Kaprodi, itu diingat. Saya berapa kali bilang bahwa untuk mengambil skripsi 120 SKS gitu ya. Kayak kemarin, kamu hadir nggak pengisian kemarin di hari Minggu? Hadir nggak? Hadir nggak kamu waktu lagi sosialisasi di hari Minggu? Nggak hadir. Jadi jadi gini, jangan salahkan dosen kalau mahasiswanya juga tidak aktif dan merasa paling sibuk sendiri gitu lah. Paham ya? Kita bekerja, Anda juga bekerja. Bahkan kita menangani berapa belas mahasiswa gitu ya. Misalnya Anda hanya menangani pekerjaan di kantor saja. Tapi kita juga menangani beberapa belas, juga ada WA-nya gitu ya. Bahkan saya saja coba kayak angkatan 1, angkatan 2 itu udah pasti paham jam 9 malam, jam 10 malam, bahkan jam 11 malam itu saya masih membalas gitu ya, masih membalas WA. Kalau misalnya nih mahasiswa malam terus tidak direspon oleh dosen, jangan marah karena kenapa? Jam kerja itu juga ada batasnya gitu ya. Jadi kan nanti kalau dosen yang misalnya membalas pagi ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya biasanya kalau malam di WA saya juga balas di WA. Jadi nih buat teman-teman semua, kasus Mbak Santika tolong menjadi perhatian dari teman-teman semua. Kalau teman-teman aware dengan kan gini, pada saat sosialisasi semester antara, saya kan udah bilang, silakan ambil percepatan karena saya akan membuka skripsi di semester ganjil ini. Benar nggak? Kenapa? Makanya saya suruh mereka mengambil skripsi yang di mata kuliah semester 8. Saya buka yang di semester 8 itu. Apa namanya, special topik sama CG. Saya buka kan, karena kan udah saya jelaskan. Karena silakan ambil yang untuk mahasiswa terakhir untuk mengambil skripsi di semester ini. Nah, gitu. Semuanya sibuk, tapi mohon mana mungkin saya langsung terus mengingat Mbak Santika, sementara nanti ada Mida lagi yang WA saya, ada Ivania lagi yang WA saya, gitu loh. Sehari itu bisa beberapa mahasiswa, apalagi sekarang nih, kalau udah pengisian KRS, dosen PA pasti di-chattingin terus sama mahasiswa, gitu ya. Itu pasti chatnya udah banyak dan kadang udah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, jadi minta tolong gitu. Minta tolong untuk apa namanya, juga aware dengan kita saling
take and give lah gitu ya. Kalau misalnya Mbak Santika nih, saya lulus, Mbak Fajaria, saya luluskan untuk mengambil skripsi nih. Tapi kan tetap saja nggak bisa lulus 3,5 tahun. Karena kenapa? Masih ada 2 mata kuliah di semester genap yang belum diambil dan harus diambil. Ya kan? Sama aja kan? Misalnya mau lulus cepet gitu. Ini mau lulus cepet. Tapi ternyata nggak bisa diambil juga skripsinya. Karena kan masih ada 2 mata kuliah yang di semester 8 yang harus Mbak Fajaria ikuti. Nah, kemudian oke, misalnya menyalahkan saya sebagai dosen PA gitu ya. Oke. Enggak lah, Bu. Enggak, misalnya gitu ya, menyalahkan saya sebagai dosen PA. Tapi Mbak Fajaria pada saat misalnya sudah mendaftar di semester antara, silakan langsung menghubungi hotline keuangan. Gitu ya, makanya nih nanti semua sudah punya kan hotline keuangan kan. Jadi jangan juga misalnya, Bu, saya pembayaran gini, juga ke dosennya juga. Langsung kan ada hotline keuangan, jadi kita nggak tektok ngasih informasi gitu. Nanti hotline keuangan info lagi ke saya info lagi ke mahasiswanya. Kan gitu. Jadi langsung bisa mau bayar, ya sudah. Langsung kayak kayak mahasiswa yang lain kan langsung dibukakan tuh VA. Nah, terus kalau misalnya VA-nya ketutup, terblok karena kelamaan bayar, atau kelamaan tidak membayar gitu ya, langsung ada inisiatif, langsung WA lagi ke hotline keuangan, saya mau bayar nih. Nah, gitu ya, walaupun saya saja ya, ada mahasiswa di semester antara yang ikut, udah berjalan 2 minggu, ingat ya, sudah berjalan 2 minggu, itu masih saya terima. Gitu ya, itu masih saya terima mahasiswa tersebut. Jadi kita udah kuliah di semester antara 2 minggu, terus dia bilang, Bu, saya mau ikut semester antara. Silahkan bayar langsung. Gitu. Bayar, udah langsung kebuka, langsung bisa ngikut akses. Dan sebagai tanda dia effort, saya mengabsenkan 100% untuk absensinya. Gitu ya. Jadi saya mengabsensikan dia untuk pertemuan 1 dan 2, saya hadirkan. Sehingga dia nggak ketinggalan absensi. Itu yang akan diberikan oleh dosen jika mahasiswanya juga aware dengan pasti urusannya dia juga gitu. Itu ya. Nah, jadi Mbak Fajaria, walaupun Mbak Fajaria sekarang ambil skripsi, tetap aja 4 semester karena ada 2 mata kuliah yang belum diambil. Gitu. Jadi kalau sekarang nih ngambil 17 tambah 6, kan misalnya kan 23 gitu ya. 23 tapi kan sama aja. Udah mata kuliahnya mepet, sangat mepet gitu kan. 23 kan perlu effort. Nah, lebih baik besok aja langsung 10 SKS, jadi lebih nggak banyak beban gitu untuk menyelesaikan kuliah. Itu ya. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Gimana yang telat? Yang telat? Halo? Oke, kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, jadi sudah paham ya. Kalau masih merasa belum paham, silakan hubungi dosen PA-nya masing-masing atau hubungi WA saya. Misalnya, Bu, saya belum ngerti nih, saya semester ini, Bu, gitu ya. Misalnya mau langsung ke saya, silahkan, nanti akan saya jawab, gitu ya. Saya akan jawab. Kalau misalnya yang tidak hadir akan di-share di WA group. Ingat ya, di-share di WA group. Kemudian mohon teman-teman yang belum masuk ke dosen pembimbingnya masing-masing, silahkan infokan ke dosen pembimbingnya atau bertanya dengan temannya yang lain gitu. Nih saya belum punya nomor handphone Pak Abdu gitu. Saya mau masuk nih ke grup bimbingan Pak Abdu. Silahkan bertanya gitu. Atau silahkan menghubungi temannya. Jadi kan kalau dapat langsung bisa menghubungi Pak Abdu jika memang ada yang mau konsul atau mau didiskusikan. Oke? Paham? Ada lagi yang mau bertanya?
Ada lagi yang mau bertanya? Oke ya. Saya rasa kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham. Kalau tidak paham, silakan bertanya nanti di berikutnya. Ke dosen TA, ke saya juga boleh. Akhir kata, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat mengikuti semester ganjil ini. Tetap semangat gitu ya. Tetap semangat. Kemudian jangan lupa berdiskusi dalam pengisian KRS dengan dosen PA-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuryati. Terima kasih Bu. Semangat semuanya.